sholli fardhu subhi fardhu duhri 4 rakaat. Allahu akbar. Ketika iftitah kabira walhamdulillah udan maneh. Aduh. Mayoritas orang kalau sholat itu ngelamun, dia apa badan? Sujud, ya Allah kelambiku. Sami Allahu liman hamidah, kontang kucing. Ayo, dia apa badan? Mayoritas ngelamun, tapi kalau jenengan sholatnya berjamaah, kalau jenengan sholatnya bareng-bareng, ada yang diterima satu, semuanya kegawa. Leres kan ya? Iya kegawa. Kabeh kegawa. Sama halnya sholat, maka sholatnya imam dan sholatnya makmum itu saling menyundang. Saling menyundang itu saling menolong. Tapi kalau makmum itu kan tidak ada syarat tertentu. Jadi semua orang bisa jadi makmum. Makmum itu bebas, tidak bisa ngaji, boleh jadi makmum. Mboten saged sembahyang, bisa jadi makmum. Sholat, diam tok ketika jadi makmum, ini tetap sah. Makanya ketika orang baru masuk Islam, itu dianjurkan selalu ikut jamaah. Karena belum bisa bacaannya. Karena apa? Yang bertanggung jawab ketika jamaah adalah kalau orang mau jadi imam itu tetap ada syaratnya. Harus apa? Harus pinter. Harus pinter itu maksudnya ngerti apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika sholat, apa saja rukun-rukunnya sholat, harus pinter. Sama halnya ketika jenengan memilih pemimpin. Ketika jenengan memilih pemimpin ada syaratnya. Nopo? Pinter, ngerti, paham. Pinter suka. Apalagi niki zamannya pemilu, napa malah niki waktale pemilu, jenengan jangan sampai tukaran gara-gara beda pilihan. Awas ya, saya ingatkan kembali, mau pilih nomor 1, 2, 3 boleh, 4 boleh. Pilih KB. 4 siapa? Kulo. Enggak, maksudnya itu jangan sampai kita bertengkar gara-gara beda pilihan. Di Surabaya itu ada Bu, orang sampai sekarang itu belum akur. Sejak kapan? Sejak 10 tahun yang lalu pemilihan Jokowi Prabowo. Sampai sekarang belum akur. Akur itu ya akur. Pokoknya sampai sekarang itu masih encap, plorak, seledat. Sampai sekarang kan nggak enak ya Bu ya. Akhirnya terjadilah perang dingin. Maksudnya apa? Ketemu nggak enak. Jenengan kalau punya masalah sama orang, ketemu kan nggak seneng ya Bu ya. Ketemu karo wong gak seneng wayahe pengajian, aku tak budal kari-kari ben gak ketemu wonge. Ternyata wonge ya budal kari-kari. Wonge nanggone ngarep omah, enggak aku gak ngarep omah. Buka lawang, ana wong iku. Akhirnya lewat buri. Padahal buri got. Ya kejegur. Gak paham jenengan nek basa ngeten nggih. Oh paham. Kejegur itu apa? Cemplung. Hidup kalau punya masalah dengan orang, punya iri dengki hati, jangan harap jenengan tenang. Bahkan kalau jenengan punya benci sedikit pun dengan orang, dengar keran kendaraannya wis males. Ayo, nggih apa badan? Bedes mana di bedes? Tahu bedes? Bedes itu ketek. Ketek itu monyet. Nggih, monyet kera. Monyet itu ya kayak gini lah contohnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ngapunten, itu doa itu saling menyundang. Kalau doa bersama-sama itu sudah pasti diijabah, sudah pasti diterima. Makanya jangan kemalan, ojo kemalan sholat dewe, sholat atau bareng-bareng, sholat jamaah. Ngoten nggih Bu nggih? Kira-kira kalau di masjid sini, kira-kira biasanya kalau sholat subuh jamaahnya juga penuh kayak gini. Oh ya? Hitung jari. Masya Allah, iya. Kalau duhur juga penuh sampai keluar gini. Oh Masya Allah, iya. Asar juga sampai melebar ke sana-sana. Oh
Masya Allah, ya, nggak percaya belas aku. Ternyata sholat itu saling menyundang. Kita sholat jamaah itu Bu, diundang kali Gusti Allah. Diundang 5 waktu dan diberi jatah masing-masing 27 derajat. Nek jare wong ngapak 17. Iya bener tak Kak? 17 derajat, 27 derajat diundang. Orang kalau diundang dapat 27 derajat terus mau datang, itu berarti orang waras. Orang ketika ada pengumuman, misal Pak Camat pengumuman bagi warga Karangsambung yang besok pagi-pagi datang ke rumah saya, masing-masing akan mendapatkan uang 1 juta rupiah. Terus jenengan datang ke rumahnya Pak Camat, berarti wong waras. Paham nggih? Lah jenengan saya pengen dapat uang 1 juta dari Pak Camat, tapi nggak mau ke rumahnya Pak Camat, berarti wong ora waras alias gemblong. Napa? Gemblong kan ya? Gemblong. Duitnya siapa? Orang dikasih terus datang berarti wong waras. As-sholatu khairum minan naum. Kira-kira wong langse iki akeh sing sholat, budal sholat apa akeh sing turu? Berarti wong langse wong paham? Kenapa sih kita kok kadang itu berat? Budal sholat itu abot. Lapo sih kok abot? Karena tidak merasa butuh, karena tidak merasa membutuhkan. Ngapunten, kalau misalkan ada pengumuman seorang yang adzan, pengumuman bagi siapa saja yang besok ikut jamaah sholat subuh di masjid, maka masing-masing akan mendapatkan uang senilai 27 juta rupiah. Dan terus beldek banjir budal apa mboten? Ini mata duitan kabeh. Karena merasa butuh. Kita nggak datang kenapa? Karena nggak merasa butuh. Kadang-kadang orang itu pujian apa biasanya nek Jawa niku Bu, pripun sih muslimin muslimat monggo jamaah salat. Mboten semerap nggih? Oh nggak tahu. Ganjaranipun 17. 17 derajat. Ngono gak tambah budal nang masjid. Bah 17, bah 18. Karena tidak merasa butuh. Apalagi perintah sholat ini langsung dari Gusti Allah tenggene Kanjeng Nabi tanpa perantara. Ketika Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi kan dari langit pertama sampai langit ke-7, dari langit pertama sampai langit ke-7 Sidratul Muntaha, Kanjeng Nabi mendapatkan perintah langsung dari Allah. Kalau perintah zakat, perintah puasa itu melewati malaikat Jibril. Tapi kalau perintah sholat ini langsung dari Gusti Allah tenggene Kanjeng Nabi. Makanya saking pentingnya sholat. Ibu-ibu jamaah mriki sholatnya jangkep napa bolong? Jangkep napa bolong? Jangkep nggih? Jangkep bolongin apa buntune? Insya Allah jangkep kabeh. Mugi-mugi setelah pengajian sholatnya jangkep kabeh. Amin Allahumma. Ngapunten, manfaatkan waktu jenengan sebaik mungkin. Mumpung sik sehat, mumpung sik kuat. Kadang-kadang kita itu harus ditegur terlebih dahulu Bu. Kita harus dikasih masalah terlebih dahulu, dikasih kondisi yang tidak enak terlebih dahulu, baru sadar. Kula ceritani, Mas volume munggah mana? Kurang tak ceritani mboten? Jadi niki ceritanya saya dapatkan ketika saya umroh kemarin. Jadi baru beberapa waktu lalu kula niku pulang umroh. Jadi ketika umroh itu kan ada yang namanya mutawif. Mutawif niku napa? Mutawif itu pembimbing.
Jadi kalau jenengan umroh itu sudah pasti ada pembimbing yang di sana yang ngajarin jenengan, yang nanti umrohnya bagaimana itu ada mutawifnya. Jadi saya itu kebetulan akrab dengan mutawifnya dan sering cerita-cerita. Beliau ini tiba-tiba ceritanya diambil dari Kairo, Semerat Kairo. Kairo niku tetangganya Langse. Kairo niku tenggene Mesir, tenggene pundi Bu? Mesir. Suatu ketika cerita ini kalau dapatkan dari Ustadz ini cerita. Jadi di Kairo itu pernah ada seorang pemuda laki-laki yang tiba-tiba mengalami kecelakaan parah. Bu, namanya juga kecelakaan. Masa kecelakaan cerut? Kan itu bukan kecelakaan. Terjadi kecelakaan yang sangat parah waktu itu sampai di mana pasien laki-laki ini kakinya patah. Dia harus dirawat sampai sembuh dan itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. 3 tahun lamanya lari niki nggak sembuh-sembuh, belum sembuh-sembuh. Kok bisa nggak sembuh-sembuh? Kenapa tidak bisa sembuh-sembuh? Karena memang saking parahnya kakinya. Kakinya itu sampai digantung ke atas. Tahu lah nggih, orang kalau sakit kakinya terus digantung ke atas gitu loh. Ora iso tak praktekna. Kok ngono lah. Kakinya di atas, kakinya ditaweni, ditalikan ke atas, di gips gitu loh. Nah, ketika pada saat itu ada seorang syekh ini punya keistiqomahan. Istiqomahnya apa? Syekh ini setiap minggu suka sekali nyambangi orang sakit itu menjenguk orang sakit. Jadi setiap minggu Syekh ini keliling rumah sakit, pintu-pintu ditok-tok, assalamualaikum, tok-tok, assalamualaikum, assalamualaikum. Semuanya dijenguk oleh Syekh sampai pada waktu di mana Syekh ini sampai ke tempat pemuda ini. Pemuda ini diparani oleh Syekh, tok-tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Syekh. Engkau datang lagi Syekh? Iya, aku datang. Setelah itu Syekh duduk di sebelahnya orang yang sakit ini. Syekh bilang, sabar ya Le. Kalau di Surabaya panggil anak laki-laki itu Le. Kalau di sini Nang. Sabar yo Nang. Nang itu apa Bu? Oh lanang. Oh gini. Kalau di Surabaya Le, tole gitu. Kalau di sini Nang, lanang. Sabar yo Nang. Ujianmu iku gawe ngangkat derajatmu. Ujian yang kamu alami ini itu untuk mengangkat derajatmu. Penyakit yang kamu alami ini, musibah ini iku untuk mengangkat derajatmu. Anak lanang iki nangis Bu, nangisnya luar biasa. Enggak, aku lo gak minta es. Boten, saya gak minta es. Ini sudah cukup. Cuman biasanya ya dapur. Es. Ya Syekh, engkau bilang bahwa sakitku ini mengangkat derajatku. Tapi sesungguhnya aku juga bersyukur. Sesungguhnya juga aku senang. Karena sakit ini 3 tahun aku tidak bisa kemana-mana. Jadi sebelum aku mengalami kecelakaan ini, aku orang yang suka membuat onar. Aku suka judi. Aku suka
mabuk-mabukan. Tahu mabuk-mabukan? Di sini ada orang yang suka mabuk-mabukan. Oke, mungkin nang tobat. Aku tukang syuting. Iki tukang syutingnya wae lho. Aku orang yang suka mabuk-mabukan. Aku itu kelakuannya suka bikin onar dan suka bikin heboh masyarakat. Aku suka tawuran, tapi setelah aku sakit dan kakiku digips, aku akhirnya banyak waktu untuk beribadah. Dulu aku tidak pernah sholat, sekarang aku sholat jangkep 5 waktu. Bahkan aku juga melakukan duha. Ibu pergi duha apa badan? Bahkan boten. Nggih, kadang-kadang nggih mboten napa-napa. Aku bahkan melakukan duha, bukan hanya duha, aku juga tahajud. Aku bangun malam. Ibu-ibu di sini bangun malam? Bangun lapo? Pipis. Bangun malam, bangun lapo? Pipis. Ha, ketonggale. Bahkan aku bangun malam, aku tahajud, aku berzikir sepanjang hari, dan 3 tahun aku tidak bisa bergerak. 3 tahun ini aku bisa menghatamkan hafalan 30 juz. Bukan hanya 1 juz, 2 juz, atau juz apel, juz mangga. Tapi 30 juz aku sudah hatam gara-gara penyakit, gara-gara sakit dan kecelakaan yang diberikan oleh Allah. Ngapunten, jangan menunggu kecelakaan. Ojo nunggu tiba, ojo ngenteni elek kondisine. Kadang-kadang kita kan nunggu jelek kondisinya, nggih Bu nggih? Nek ndonga kadang nggih butuh, kadang nek ndonga jenengan nggih waktune nggih pas wayahe susah lagi ndonga. Ya yo nggih napa mboten? Jajal tak takoni, kira-kira donga kira-kira donga niku lebih cepat diijabah ketika kita senang atau ketika kita sedih? Tak baleni maneh. Iki. Sebelah kene sing menek-menek iki ketek-ketek iki. Kira-kira doa lebih cepat diijabah ketika kita senang atau ketika kita susah? Susah. Coba regu A. Regu kenter-kenter nangkali. Kira-kira doa lebih cepat diijabah ketika kita senang atau ketika kita susah? Susah, mantap. Kira-kira doa lebih cepat diijabah ketika kita senang atau ketika kita susah? Regu B. Susah, mantap. Saiki regu C, wajah-wajah jemburis. Doa lebih cepat diijabah ketika kita senang atau ketika kita susah? Ternyata doa lebih cepat diijabah ketika kita senang. Orang usah keplok-keplok gak oleh hadiah. Kok bisa doa lebih cepat diijabah ketika kita senang? Ternyata karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Ketika kita senang, kita cenderung lupa, kita cenderung lali. Oh, uang banyak, rumah banyak, harta berlimpah, kadanglah lali. Apa nek? Ngapain apa? Lalek, kelalek, kelalen. Ya. Jadi memang bosok ngapa itu ada gitu tau. Ketika kita senang, uang banyak, harta berlimpah, duit akeh, oh anake makmur semuanya, kadang kelalek. Tapi kalau kita susah, hutang banyak, kontrakan belum bayar, SPP nunggak, baru ya Allah. Gimana apa badan? Makanya ketika kita senang, langsung berdoa kepada Allah. Jadi peringatan Isra Mi'raj ini untuk pepeling. Pepeling itu apa? Pengingat. Pengiling. Pengeling-eling. Lah pengeling-eling. Untuk pengeling
Ya Allah, awas tiba, Bu. Ya bokongnya setengah nang kono setengah nang kene. Nggih. Purun mriki mboten. Mau kesini mboten? Tak sangoni. Purun, Bu, disangoni nggih purun. Iya kesini. Nggih, mriki. Niku lewat sana, pelan-pelan. Monggo dikasih jalan. Nggih. Saaken, Bu, bokongnya setengah nang kono setengah nang kene. Mbak gendong anaknya, nggih nggak apa-apa, anaknya dibawa ke sini juga nggak apa-apa, boleh. Dikasih jalan, tolong dibantu Pak Banser. Ayo, kasih jalan. Nggih, tak kasih jimat dari sini ya Bu.